Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Gloria Channel untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23-25, Keluaran pasal 3 ayat 1-22, dan Keluaran pasal 4 ayat 1-17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Mensyukuri hidup ini, kami mau bersaksi akan kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dan tuntun kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk bersaksi akan kuasa dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini terdiri dari 3 pasal, namun saya akan membacakan beberapa ayat saja sebagai pokok perenungan firman Tuhan di hari ini, yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, Keluaran pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima yang berkata, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bagian yang kedua, Keluaran pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bagian yang ketiga, Keluaran pasal 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dengan tema merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebutir mutiara sesungguhnya adalah benda asing atau parasit yang masuk ke dalam cangkang tiram atau siput. Bahasa Papua disebut bia. Lalu terbentuk atau berproses menjadi mutiara oleh karena tindakan perlindungan diri dari tiram dengan cara menutupi parasit yang ada dengan zat yang dimiliki tiram tersebut, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebutir mutiara yang berkilau dan bermutu, baik yang terjadi secara alami maupun yang dibudidayakan oleh nelayan mutiara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup yang benar oleh seseorang adalah proses pembentukan karakter dirinya untuk merespon panggilan Tuhan, seperti yang dialami oleh Musa yang terdiri dari 3 proses, yaitu proses yang pertama, Musa melihat api keluar dari semak duri dan mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Musa sudah mengalami proses pembentukan karakter dirinya sejak bayi yang terhindar dari rencana pembunuhan anak-anak laki-laki Ibrani yang baru lahir oleh titah Firaun. Ia diadopsi oleh putri Firaun untuk hidup dalam istana, lalu melarikan diri ke Midian karena membunuh seorang Mesir,
serta menjadi gembala kambing domba mertuanya di Midian. Dan di Midian inilah ketika ia menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb, Tuhan sendiri datang menampakkan diri kepada Musa sebagai malak Yahweh dalam wujud nyala api yang keluar dari semak duri. Namun semak duri itu tidak ada bekas terbakar. Sehingga Musa penasaran lalu bermaksud untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba Musa mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan dan dilarang untuk mendekat ke tempat itu sebelum Musa menanggalkan kasut dari kakinya, karena tempat itu telah dikuduskan oleh Tuhan. Proses yang kedua adalah Musa berdialog atau berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penampakan malak Yahweh kepada Musa menjadi sarana pembicaraan antara Tuhan dengan Musa, di mana Tuhan menyatakan rencana pengutusan Musa kepada tua-tua bangsa Israel dan Firaun. Namun Musa berdalih tentang ketidakmampuannya, yaitu tidak fasih berbicara. Bahkan Musa menyarankan untuk kalau boleh Tuhan mengutus orang lain saja. Atas dalil-dalil Musa inilah Tuhan memperkenalkan siapa dirinya yang sesungguhnya untuk meyakinkan Musa dengan sebutan, "Aku adalah Aku." Artinya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang tidak terbantahkan, Allah yang kekal, dan Allah yang tidak terhampiri oleh manusia berdosa atau Allah yang transenden. Namun ia juga adalah Allah yang imanen, serta Allah yang tak terbatas kuasanya untuk menentukan segala sesuatu, termasuk pengutusan Musa kepada tua-tua bangsa Israel dan Firaun. Proses yang ketiga adalah Musa menerima bukti-bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun terjadi dialog atau pembicaraan antara Musa dengan Tuhan untuk meyakinkan Musa, namun Musa seolah-olah tidak percaya diri untuk menerima misi pengutusan dari Tuhan. Walau akhirnya Musa bersedia karena ia diyakinkan oleh penyertaan Tuhan atas dirinya dengan dua bukti. Yaitu bukti yang pertama, 3 tanda mujizat. Yaitu tongkat Musa dapat menjadi ular kalau dilempar ke tanah dan kembali menjadi tongkat kalau dipegang ekornya. Tangan Musa terjangkit penyakit kusta dan sembuh kalau tangannya dimasukkan dan dikeluarkan dari bajunya. Air sungai Nil berubah menjadi darah kalau diambil dan ditumpahkan di tanah yang kering. Bukti yang kedua adalah kemampuan berbicara serta keberanian bertindak yang dianugerahkan Tuhan kepada Musa, yang akan ditopang oleh Harun kakaknya sendiri yang telah disiapkan atau diutus Tuhan untuk mendampingi Musa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, relevansi daripada firman Tuhan di hari ini adalah proses dan pengaruh seorang pemimpin. Dan telah kita pelajari bahwa seorang pemimpin yang berasal dari Tuhan sudah pasti telah diproses lewat kehidupan yang pernah dilaluinya. Seorang pemimpin yang dipilih Tuhan sudah pasti hatinya telah dibentuk dan dikenal oleh Tuhan. Musa disebut seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan pasal 12 ayat 3. Lembut hati bukan berarti lemah, tetapi memiliki karakter yang dapat diandalkan, yaitu bertindak dengan kebaikan dan kemurahan hati, memperlihatkan kekuatan, ketenangan, kendali diri, dan nilai diri yang sehat. Firman Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
1 Samuel pasal 16 ayat 7. Itu berarti siapapun yang dipanggil dan hendak diutus oleh Tuhan, itu berarti sudah dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin yang disiapkan oleh Tuhan sudah pasti orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak lalai akan tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen, tidak menyangkal dan tidak mengkhianati Tuhan karena popularitas, karena jabatan, pangkat, status sosial, harta, dan pasangan hidup. Atau seorang anak Tuhan yang dipanggil dan hendak diutus Tuhan, keputusan hatinya yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Seorang pemimpin yang disiapkan oleh Tuhan pasti akan dilengkapi dengan hikmat-hikmat surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan syarat-syarat yang dipaparkan di atas, maka sebagai anak-anak Tuhan yang berkarya di berbagai bidang kehidupan, kerja dan pelayanan seperti dalam pemerintahan, TNI Polri, legislatif, yudikatif, bidang kemasyarakatan, adat istiadat, keagamaan, dan bidang lainnya, termasuk sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau sebagai pribadi seorang Kristen, harus menyadari bahwa ia telah diproses oleh Tuhan dalam kehidupan yang dilaluinya untuk bercahaya yang baik dan benar di lingkungannya sebagai utusan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti proses sebutir mutiara yang sangat berharga dalam cangkang tiram, demikian juga Musa telah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki hati yang sangat lembut untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimanakah dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Jadilah mutiara-mutiara Kristus atau anak-anak Tuhan yang telah diproses dengan baik dan harus peka terhadap panggilan Tuhan agar dapat berguna bagi lingkungan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan. Jadikan kami mutiara-mutiara Kristus yang peka dan bertanggung jawab akan panggilan dan pengutusan yang telah Engkau rancang dalam hidup kami. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.